Pernah gak sih kamu ngerasa bingung, kaget, atau bahkan ngerasa tidak nyaman saat berada di tempat dengan budaya yang berbeda? Misalnya nih, saat kalian ngelihat cara makan yang berbeda, bahasa yang tidak dimengerti, atau kebiasaan yang terasa asing. Nah, kondisi ini disebut dengan gegar budaya, atau anak zaman sekarang sih bilangnya culture shock. Dalam video ini, aku akan membahas tentang gegar budaya dalam konteks pariwisata, mulai dari pengertian, tahapan, ciri-ciri, penyebab, contoh di kehidupan nyata, hingga dampak dan strategi mengatasinya. Penasaran gak sih? Jangan lupa tonton video aku sampai akhir ya. Nah, sebenarnya apa sih gegar budaya atau culture shock itu? Gegar budaya atau culture shock adalah kondisi psikologis yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan dengan budaya yang berbeda dari budaya asalnya. Kondisi ini biasanya ditandai dengan perasaan bingung, tidak nyaman, bahkan stres akibat perbedaan bahasa, kebiasaan, nilai, dan norma sosial. Dalam konteks pariwisata, gegar budaya sering dialami oleh wisatawan yang berkunjung ke daerah atau negara dengan budaya yang berbeda. Gegar budaya umumnya terjadi dalam beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah honeymoon phase, yaitu fase ketika seseorang merasa senang dan tertarik dengan budaya baru. Tahap yang kedua adalah frustration phase, di mana mulai muncul rasa bingung, kesal, atau tidak nyaman karena perbedaan budaya. Tahap yang ketiga adalah adjustment phase. Seperti namanya, fase ini berarti penyesuaian, di mana seseorang mulai memahami dan beradaptasi dengan budaya tersebut. Lalu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir ada adaptation phase, yaitu kondisi ketika seseorang sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan lingkungan budaya yang baru. Lalu, apa sih ciri-ciri orang yang sedang mengalami culture shock? Setiap orang mungkin mengalami culture shock dengan cara yang berbeda, tergantung pada tingkat perbedaan budaya serta kemampuan individu itu sendiri dalam beradaptasi. Namun, terdapat beberapa ciri umum yang dapat dikenali, di antaranya muncul rasa tidak nyaman, sering merasa cemas dan stres, serta merasa tidak berdaya ketika menghadapi lingkungan yang baru. Selain itu, seseorang juga dapat mengalami penurunan motivasi dan semangat. Munculnya perasaan terisolasi, disorientasi atau yang artinya kebingungan terhadap situasi sekitar, serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Dalam beberapa kasus, gegar budaya juga dapat mempengaruhi kondisi fisik seperti gangguan pada tidur, gangguan pada pola makan. Adapun gejala yang sering muncul antara lain kebingungan, kecemasan, homesick atau rasa rindu terhadap rumah, serta kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi emosi seseorang dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain di lingkungan yang baru. Gegar budaya tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan bahasa, yang membuat seseorang kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami lingkungan sekitar. Selain itu, perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan juga menjadi faktor penting yang dapat memicu munculnya rasa tidak nyaman. Faktor lain seperti makanan, cara berinteraksi, hingga sistem sosial yang berbeda juga dapat memperkuat terjadinya gegar budaya. Tidak hanya itu, kurangnya persiapan sebelum melakukan perjalanan, serta minimnya pengetahuan tentang budaya setempat juga dapat membuat seseorang lebih rentan mengenai atau mengalami culture shock. Oleh karena itu, penting bagi wisatawan untuk memahami latar belakang budaya tujuan sebelum melakukan perjalanan wisata.
Nah, untuk lebih memahami bagaimana gegar budaya dapat terjadi dalam kehidupan nyata, berikut ada salah satu contoh berupa video yang diunggah di TikTok oleh seorang wisatawan atau turis asal Ukraina yang bernama Tania. Ia membagikan pengalaman atau culture shock yang ia rasakan saat berwisata atau berkunjung ke Indonesia. 5 culture shock di Indonesia. Semua orang senyum terus. Di negara saya, orang senyum kayak gitu pasti mau pinjam duit. Makan apa aja harus pakai nasi. Mie pakai nasi, kentang goreng pakai nasi. Es krim belum sih. Janji jam 3, datang jam 4. Maaf, macet ya. Ayam di sini, bangunin jam 4 pagi. Bro, weekend dong, please. Bully. Awalnya saya kira itu nama saya. Tapi aku cinta Indonesia. Follow dan comment. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa wisatawan asal Ukraina tersebut mengalami gegar budaya ketika berada di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa hal yang ia anggap berbeda dengan budaya di negaranya. Pertama, ia merasa heran karena masyarakat Indonesia cenderung sering tersenyum, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Hal ini berbeda dengan budaya di negaranya, di mana senyuman kepada orang asing bisa memiliki makna tertentu. Sedangkan bagi kita, bagi warga Indonesia, senyuman atau keramah tamahan merupakan budaya kita. Kedua, ia juga mengalami culture shock terkait kebiasaan makanan, di mana nasi menjadi makanan pokok yang hampir selalu ada, bahkan dikombinasikan dengan makanan lain seperti mie atau kentang goreng. Ketiga, perbedaan persepsi terhadap waktu juga menjadi penyebab, seperti kebiasaan datang yang tidak selalu tepat waktu. Mereka lebih menghargai waktu, terlebih apalagi saat membuat janji dengan orang lain. Selain itu, ia juga menyoroti fenomena masyarakat yang cenderung mengagungkan wisatawan asing atau yang sering disebut dengan istilah bule. Jadi ketika mereka melihat ada wisatawan asing di sekitarnya, lalu mereka memanggilnya bule seperti itu. Jika dikaitkan dengan ciri-ciri culture shock, kondisi ini termasuk dalam kategori ringan hingga sedang, karena ditandai dengan rasa heran, kebingungan, serta perbedaan persepsi terhadap kebiasaan sehari-hari. Situasi ini juga menunjukkan gejala seperti kebingungan, disorientasi, serta kesalahpahaman dalam memahami makna dari perilaku sosial masyarakat lokal. Jika dilihat dari tahapannya, pengalaman tersebut berada pada tahap frustration phase, yaitu tahap ketika seseorang mulai merasa tidak nyaman dan mempertanyakan perbedaan budaya yang dihadapi. Namun, pengalaman ini juga menjadi proses pembelajaran bagi wisatawan untuk lebih memahami dan menghargai budaya yang berbeda. Gegar budaya dapat memberikan berbagai dampak, baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat lokal. Bagi wisatawan, gegar budaya dapat menyebabkan ketidaknyamanan, stres, serta menurunnya kualitas pengalaman wisata. Sedangkan bagi masyarakat lokal, kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik kecil dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola perbedaan budaya dengan baik. Lalu, bagaimana sih solusi atau strategi untuk mengatasi gegar budaya atau culture shock ini? Untuk mengatasi gegar budaya, diperlukan berbagai upaya yang melibatkan wisatawan, masyarakat lokal, serta industri pariwisata. Dari sisi wisatawan, penting untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan wisata, seperti mencari informasi mengenai budaya, kebiasaan, serta norma yang berlaku di daerah tujuan. Selain itu, wisatawan juga perlu memiliki sikap terbuka, toleransi, serta menghargai perbedaan budaya agar dapat beradaptasi dengan lebih mudah. Lalu, dari sisi masyarakat lokal, penting untuk tetap menjaga sikap ramah dan terbuka terhadap wisatawan, serta membantu mereka dalam memahami budaya setempat. Sementara itu, industri pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi gegar budaya atau culture shock. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi budaya bagi wisatawan, pelatihan cross-cultural communication bagi pekerja pariwisata, serta penyediaan informasi wisata yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, promosi pariwisata juga sebaiknya dilakukan dengan tetap menghormati budaya lokal, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi wisatawan. Penyedia jasa pariwisata dapat merancang program pariwisata atau program wisata dengan yang lebih ramah budaya, sehingga wisatawan dapat beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan yang baru. Adapun strategi lain yang dapat dilakukan antara lain
mempelajari budaya lokal sebelum berkunjung, menghormati adat dan norma budaya setempat, mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan, serta mengikuti program orientasi budaya. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan meliputi peningkatan edukasi budaya, penguatan komunikasi lintas budaya, serta membangun sikap saling menghormati dan menghargai antar wisatawan dan masyarakat lokal. Nah, dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, gegar budaya atau culture shock dapat diminimalisir sehingga pengalaman wisata menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Jadi, kesimpulannya, gegar budaya atau culture shock merupakan hal yang wajar terjadi dalam pariwisata, terutama ketika seseorang berada di lingkungan yang berbeda dari budaya asalnya. Namun, dengan pemahaman dan sikap yang tepat, perbedaan budaya justru dapat menjadi pengalaman yang berharga. Nah, nggak kerasa kita udah berada di penghujung video. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton dan menyimak video aku dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan see you next time. Bye-bye.